Jadi yang pertama itu eh, apakah sebelum adanya COVID-19 ini donor plasma konvalesen itu sudah ada Ibu? Enggak ada. Belum ada ya Ibu? Karena donor dan pendonor plasma konvalesen itu alumni dari penyintas. Jadi yang kita ambil itu kan antibodinya penyintas. Iya. Nah, terus sebenarnya itu donor plasma konvalesen itu apa Ibu? Jadi donor plasma konvalesen itu donor pendonor darahnya dari penyintas COVID. Yang kita ambil adalah antibodi untuk membantu penyembuhan pasien COVID. Jadi yang diambil antibodinya. Terus kenapa donor plasma konvalesen baru marak setelah terjadinya wabah COVID? Akhir-akhir ini. Karena jadi gini, seiring penelitian itu bahwa antibodi dari penyintas itu bisa membantu untuk pasien COVID yang sedang membantu penyembuhannya gitu. Jadi kalau waktu dulu ya belum ada penelitian sebelumnya, jadi makanya baru-baru ini ada penelitian. Apakah plasma konvalesen ini juga terdapat pada orang yang belum pernah terjangkit virus COVID-19? Enggak. Terus apakah semua alumni COVID itu bisa mendonorkan plasma donor darahnya itu Ibu? Tidak. Tidak disuruh? Iya, jadi nanti jadi ada persyaratan donor plasma konvalesen itu. Jadi kita ada pemeriksaan titer antibodinya. Jadi yang kita ambil titernya 1/80. Jadi pendonor itu kita ambil sampel, periksa titernya. Kalau misalnya memang 1/80 baru kita ambil plasmanya. Kalau tidak ya tidak kita ambil. Adakah perbedaan antara donor darah pada umumnya dengan donor darah plasma konvalesen? Oh, tentu ada. Tentu beda ya maksudnya. Jadi kalau kita donor biasa itu kan kita diambil darahnya, sel darah merahnya yang peruntukannya biasanya untuk pasien talasemi, terus cuci darah biasanya gitu. Kalau ini kan jadi memang yang kita ambil kan plasma dari penyintas. Nah, jadi fungsinya adalah untuk di dalam tubuhnya si penyintas, si pasien. Jadi supaya bisa kerjasama nih antibodinya, bisa ngebantu lebih cepat pemulihan gitu. Makanya ditransfusi plasma konvalesen. Terus untuk proses donor plasma konvalesen itu bagaimana? Nah tadi ya yang saya bilang, pertama pendonornya datang, kita periksa kelengkapan suratnya. Jadi memang harus sudah terkonfirmasi COVID, terus juga sudah 14 hari tanpa gejala. Lalu kita utamakan laki-laki, karena kalau di perempuan itu ada namanya antibodi HLA, jadi itu nanti malah bisa mengganggu. Jadi kita kemarin perempuan nggak ada. Kalau misalnya yang diutamakan laki-laki di donornya. Terus berat badannya minimal 55, karena kita ambil itu cc-nya 600 cc. Tapi plasma aja, nggak diambil sel darah merahnya. Kalau untuk proses yang pengambilan darahnya itu sama seperti pengambilan donor darah pada umumnya? Kita pakai alat aferesis, alatnya ada di belakang. Jadi nanti kalau itu kan pure, jadi kita ambil si pendonor itu plasmanya aja. Kalau kita pernah pakai yang donor seperti biasa ya, yang itu seperti biasa. Nah nanti ya plasmanya aja yang diambil untuk si pasiennya. Bisa sih 2 metode, cuma tapi kita sih biar lebih sering donornya ya, karena kan antibodi itu kan selalu turun. Jadi kalau misalnya
post covid juga itu kita minimal maksimal kita ambil tuh 6 bulan setelah post covidnya. Kalau di atas 6 bulan kebanyakan antibodinya udah pada turun gitu. Jadi kalau bisa sih memang yang 14 hari setelah nggak ada gejala udah boleh donor, kita periksain antibodinya. Karena kan biasanya itu gejalanya pada ringan sih ya. Kalau cuma sebenarnya yang lebih banyak itu yang antibodinya bagus ya, yang seper 80 itu rata-rata yang dirawat, yang biasanya memang berat ini gejalanya. Kalau gejala ringan kayak rupanya tahu-tahu dia periksa covid gitu, itu biasanya sih antibodinya nggak ada, rendah banget gitu. Kalau kita di penelitian kita ya, beberapa kali kita ambil sampel, kalau misalnya nggak ada gejala dan kita ambil. Manfaat donor plasma konvalesen bagi pendonornya itu apa saja? Sebenarnya jadi gini, semakin dia donor, jadi ada, kita kan ngelihat ini ya, kita kan periksa ya titer antibodinya. Jadi semakin dia donor, titer antibodinya tuh tetap nggak turun malah. Tapi kalau misalnya ada nih pendonor, dia sudah covid nih misalnya, tapi 3 bulan, padahal kan belum 6 bulan ya, tapi itu udah hilang malahan, itu ada. Tapi kalau yang memang kita kan jadinya rutin nih pendonor kita, jadi rata-rata tuh stabil titer antibodinya, jarang deh yang turun. Jadi malahan ya untuk si pendonornya juga jadi tetap aman gitu untuk dia sendiri kan, dia punya antibodi untuk melawan covidnya. Kira-kira berapa ya Bu jumlah pendonor sebelum COVID-19 merajalela di tahun 2018 sama 2019 kita boleh minta datanya? Oh itu belum ada kita donornya emang nggak ada. Donor itu 2021. Kalau donor darah pada umumnya itu Donor biasa. ya. Donor ada datanya, nanti kita lihat ya. Kalau itu ada, kalau misalnya donor biasa ya, kalau donor plasma konvalsennya itu mulainya di bulan Maret itu ada 290 pendonor sampai dengan sekarang. Tapi dia bisa diambil per 2 minggu kalau kita pakai alat. Jadi pendonor tuh bisa donor lagi. Makanya kemarin kan sempat lumayan aman deh darahnya. Awal-awal ini Maret ya wabah itu kan banyak yang nggak dapet plasma konvalesen karena memang nggak ada yang donor. Akhirnya sih ya karena merasa sudah pernah ngerasain beratnya, sakitnya gimana, itu juga jadi penggerak juga sih Bu. Penggerak ya deh kita kan udah sembuh nih ya, bantu deh yang masih sakit gitu. Alhamdulillah sih ada pergerakan dari pendonornya juga gitu. Itu juga bantuan medsos juga sih memang, karena biasanya kan dibutuhkan nih plasma konvalesen segera gitu kan biasanya. Kira-kira terjadi penurunan nggak Ibu sebelum jumlah pendonor darah dari sebelum COVID sama waktu COVID itu? Iya jelas turun. Jadi di 2000 ya pas pertama kali wabah datang kan pada PPKM lockdown ya waktu itu sempat, nah itu sempat kurang tuh pendonornya. Tapi juga sama pasiennya juga berkurang. Jadi kan memang kalau nggak pasien berat, memang rumah sakit nggak terima, nggak untuk transfusi darah kecuali kayak operasi gitu baru memang mereka terima. Tapi kalau cuma sakit biasa nggak diterima dia waktu itu sih. Kenapa? Makanya kita juga tanya ya, kok turun banget waktu itu yang minta darahnya sempat. Kira-kira apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Penurunan donor. ya, faktor-faktor yang mempengaruhi kan dari sebelumnya kan banyak, terus COVID turun. Kalau rata-rata yang ditanya ya, pada tanya tuh pada takut tertular sih nomor satu. Yang kedua mereka juga jaga diri sendiri, takut antibodinya turun.
juga rata-rata kan waktu itu nggak boleh keluar ya, dia patuh peraturan juga sih teman-teman yang pendonor ini ya. Ya mbak gimana mau donor kan nggak boleh keluar, ya benar juga sih. Gitu sih rata-rata gitu jawabannya. Terus ada kan sempat dengar juga kalau donor plasma konvalesen kan bisa dijadiin terapi ya ibu buat COVID. Kira-kira ada nggak ibu selain penyakit apa kena virus COVID ini ada penyakit lain nggak yang diterapi melalui donor plasma konvalesen? Belum ada penelitian itu. Jadi kalau di Malahan kan terapi plasma konvalesen itu kan salah satu terapi ya. Sebenarnya ada beberapa terapi yang di rumah sakit itu. Nah, salah satunya sih terapinya plasma konvalesen. Tapi kalau untuk plasma konvalesen untuk pasien yang lain sih belum ada penelitiannya. Kira-kira seberapa besar kemungkinan pasien COVID-19 itu sembuh selama setelah menerima donor plasma konvalesen? Kalau itu kita nggak tahu ya, soalnya gini, posisi kan pasiennya di rumah sakit, kita belum ada apa ya fallback yang ini sembuh atau tidak gitu dengan di terapi ini gitu. Untuk yang itu kita kurang paham. Kalau itu sih bisa, kalau paling banyak tuh Ahmad Yani sama Madi Waluyo sih kalau misalnya mau tanya ya, maksudku mereka tuh paling banyak deh minta plasma konvalsennya kalau untuk yang di luar. Ada beberapa, tapi gini, ada beberapa yang memang yang sembuh ya. Kalau yang sembuh kita kan biasanya keluarganya WhatsApp ya, jadi yang bilang terima kasih itu banyak, lumayan banyak. Tapi kalau misalnya yang sembuhnya yang banyak atau enggak aku kurang paham juga. Yang paling yang WhatsApp ke kita aja, tapi ya nggak banyak yang WhatsApp. Kebetulan kayak beberapa dokter sih itu sempat sembuh dengan terapi. Tapi ada juga ya itu tergantung timingnya ya, timing transfusinya. Kalau dia memang waktunya transfusi harusnya langsung masuk. Tapi kalau dianya telat, ya udah nggak berpengaruh sih terapinya. Kalau pendistribusian itu distribusian plasma itu permintaan dari rumah sakit atau individu dari orang yang terkena COVID itu? Dari rumah sakit Pak. Rumah sakit. Jadi memang kan kita kalau di sini terima pasien sesuai dengan formulir permintaan. Rata sih dari rumah sakit semua. Nggak ada sih yang dari yang kita permintaan sendiri ya. Ini Bu, mohon maaf kan kalau untuk untuk pendonor itu kan apakah juga kayak tekanan darahnya tinggi atau gimana, atau langsung ya udah bisa donor langsung ACC gitu? Apakah ada syarat tertentu untuk ya pemeriksaan kesehatan? Jadi emang nggak semua orang bisa, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Itu syarat-syaratnya ada beberapa ya. Jadi sih yang yang utama ya. Jadi yang pertama pasti dia terkonfirmasi. Yang kedua bebas gejala 14 hari. Jadi kalau misalnya di dalam 14 hari masih batuk, pilek, itu pun nggak boleh. Benar-benar yang udah sehat. Terus pendonornya laki-laki, minimum diutamakannya, usianya 18 sampai 60. Lalu suhu tubuhnya 37 ya. Terus donornya tidak punya riwayat transfusi darah sebelumnya. Lalu pinter antibodinya tadi 1/80. Lalu juga mengisi form konsen, jadi memang bersedia loh untuk menjadi donor ya. Terus juga bisa mendonorkan darahnya 14 hari untuk metode aferesis. Kalau dia metodenya kayak yang di bawah konvensional itu bisa 60 hari. Kayak donor biasa. Donor biasa ya. Kalau pemeriksaan tetap jadi gini, kita pertama kali pendonor itu kita ambil sampel dulu
cek HB dulu, terus kita periksa duluan yang infeksi menular lewat transfusi darahnya, ya HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C nya. Kalau itu udah, nah sama titer, kalau itu udah lolos baru boleh donor. Nah untuk donornya sendiri itu nanti minimal 3 jam sebelum donor nggak boleh makan dulu karena takutnya plasmanya keruh. Kalau untuk yang si penerima Bu, kan untuk penerima itu apa bisa siapa saja, apa harus melalui pemeriksaan juga gitu? Kalau Untuk si kita penerima di sini sesuai dengan permintaan dari oh iya ya, permintaan rumah dari sakit yang berarti Nah, mengelola rumah sakit. iya, jadi kalau memang ada permintaan ya kita penuhi dengan cari pendonornya. Cuma ya waktu pertama kali ya memang pendonornya susah kita cari. Harus ekstra nih peran PMI-nya. Tapi senang sih setelah jadinya ini ya, tergerak juga ya, maksudnya tergerak. Oh ya habis sakit kemarin ngerasain gimana sakitnya, pada mau donor tuh seneng banget sih kita juga. Cuma ya namanya orang-orang kan pada malu ya. Iya. Awalnya aib. Iya, jadi kemarin kena ya gitu kan. Jadi pada takut sebenarnya. Sebenarnya sih yang buat takut itu kan karena kita takut terpapar ya sebenarnya. Iya. Karena memang di kita sendiri kan apa ya, belum ngejelasin ya kalau udah 14 hari memang gak ada gejala ya nggak akan menular gitu. Tadi kan untuk prosesnya ya Bu ya, antara yang donor konvensional sama donor plasma itu kan berbeda. Kalau misalnya apakah bisa dipakai juga dalam kondisi yang misalnya ada pasien yang dia itu tidak COVID gitu, tapi ternyata stok darah yang plasmanya itu banyak gitu, tapi kita pakai yang stok plasma itu untuk yang donor biasa gitu, Bu, bisa nggak Bu? Ya kalau misalnya itu bisa aja. Bisa ya, Karena kan bisa kita aja. kalau di plasma itu kan kita mau butuh mungkin kayak faktor 8-nya itu bisa nggak apa-apa. Ya, antibody itu nggak akan ngaruhin Iya. si pendonor, si penerima ya maksudnya. Itu nggak apa-apa sih kalau memang mau pakai ya maksudnya. Iya. yang, Misalnya nanti COVID udah selesai ternyata stok darah masih stok banyak, darah masih bisa. banyak tapi memang nggak kita pergunakan karena takutnya sih belum ada penelitian juga ya maksudnya untuk diminta ya, maksudnya ini plasma konvalesen untuk pasien Oh apa iya, gitu pasien memang nggak apa. ada sih, belum ada penelitiannya. Ada lagi kan? Apa? Sudah.